Kisah Abu Milab yang ditolong malaikat penghuni langit keempat dan kenapa doanya langsung dikabulkan ketika itu juga. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dalam Amujadin fi Dunya dari Al-Hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang diberi kunyah atau julukan Abu Milab. Ia dikenal sebagai orang yang rajin beribadah dan warok, sekaligus sebagai pedagang yang berniaga dengan harta pribadinya maupun harta orang lain di berbagai tempat. Suatu kali ia bertemu seorang perampok bersenjata di tengah perjalanannya. Letakkan barang-barang yang kamu bawa. Sungguh aku akan membunuhmu, kata perampok. Mengapa engkau menginginkan darahku? Urusanmu hanyalah hartaku, jawab Abu Milab. Aku menginginkan harta dan darahmu, teriak perampok itu. Jika engkau tetap ingin membunuhku, maka izinkanlah aku sholat 4 rakaat terlebih dahulu, kata Abu Milab. Sholatlah sesuai dengan keinginanmu, suruh perampok tadi. Abu Milab lalu berwudu dan sholat 4 rakaat. Di antara doa yang ia panjatkan di akhir sujud adalah, wahai yang maha pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki, aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak mungkin diraih, dengan cahayamu yang memenuhi tiap sudut, lindungilah hamba dari kejahatan perampok ini. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda dengan membawa sebuah tombak pendek di tangannya. Ia meletakkan tombak tersebut di antara kedua telinga kudanya. Dan saat perampok tadi melihatnya, ternyata penunggang kuda itu melaju ke arahnya lalu menikam dan membunuhnya. Lalu ia menghampiri Abu Milab seraya menyapa, berdirilah. Ayah ibuku sebagai tebusanmu. Siapakah Anda? Hari ini Allah telah menolongku dengan perantaraanmu, ujar Abu Milab. Penunggang kuda memberitahu, aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Ketika engkau mengucapkan doa yang pertama, aku mendengar suara gemerincing di pintu-pintu langit. Ketika engkau mengucapkan doa yang kedua, aku mendengar suara bising pada penduduk langit. Lalu engkau mengucapkan doa yang ketiga hingga dikatakan kepadaku, ini adalah doa orang yang ditimpa bencana. Selanjutnya, aku minta kepada Allah supaya menyerahkan urusan pembunuhan perampok tadi kepadaku. Al-Hasan berkata, barang siapa yang berwudu lalu mengerjakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa tadi, maka doanya akan dikabulkan, baik ia sedang ditimpa bencana ataupun tidak. Kita sering menjumpai doa sejumlah orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu juga. Salah satunya Abu Milab di atas. Doa-doa tersebut kadang dipanjatkan ketika kondisi terjepit dengan disertai ketuntukan hati kepada Allah, bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa, dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga Allah mengabulkan doa tersebut sebagai tanda syukur terhadap kebaikan orang yang berdoa, serta hal-hal lain yang menyebabkan doa-doa terkabul. Orang yang salah persepsi menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa tadi ada pada lafal doa yang digunakan, maka ia pun memakai lafaz itu, tetapi mengabaikan berbagai perkara serta kondisi yang menyertai orang yang doanya dikabulkan tadi. Hal ini sama seperti orang yang menggunakan obat yang manjur pada waktu dan cara yang tepat, hingga obat itu bermanfaat baginya. Kemudian orang lain menyangka dapat memperoleh manfaat serupa hanya dengan memakai obat yang sama, sementara ia mengabaikan berbagai segi lainnya yang menyertai penggunaan obat tersebut. Orang-orang seperti ini benar-benar telah salah persepsi. Memang banyak orang yang salah memahami hal ini. Contoh lain kekeliruan mereka, kadang ada orang yang berada dalam kondisi terjepit berdoa di kuburan, lalu doanya dikabulkan. Orang yang bodoh lantas menyangka rahasia terkabulnya doa tadi terletak pada kuburan. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya dari dikabulkannya doa tersebut justru terletak pada kondisi pemohon yang benar-benar terjepit dan kesungguhannya dalam memohon kepada Allah. Sekiranya hal itu dilakukan di salah satu rumah Allah, tentulah akan lebih baik dan lebih dicintai olehnya. Dalam Musnad Imam Ahmad, dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang ditimpa kegundahan atau kesedihan lalu berucap, ya Allah, sungguh aku adalah hambamu, anak dari hambamu Adam, anak dari hamba wanitamu Hawa. Ubun-ubunku di tanganmu, hukummu berlaku bagiku serta ketetapanmu itu adil terhadapku. Ya Allah, aku memintamu dengan segala nama yang kau miliki, yang engkau menamai dirimu dengannya, atau engkau ajarkan kepada seorang hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang terdapat di sisimu, maka jadikanlah Al-Quran yang mulia sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, lenyap kesedihanku, dan penghilang kegundahanku.
melainkan Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihan orang tersebut, kemudian menggantinya dengan kegembiraan. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajarinya?" Beliau menjawab, "Tentu, sudah seharusnya orang yang mendengar doa tersebut mempelajarinya." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tidaklah seorang nabi tertimpa kesusahan, melainkan ia akan memohon pertolongan kepada Allah dengan bertasbih." Doa adalah obat yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Ia akan memerangi, mengobati, mencegah, dan menghilangkan ataupun meringankan bencana yang menimpa. Doa adalah senjata kaum muslimin. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dari kitab sahihnya dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah senjata kaum mukminin dan merupakan tiang agama serta cahaya langit dan bumi." Ketika bersanding dengan musibah, doa mempunyai 3 kondisi sebagai berikut. 1. Doa lebih kuat daripada musibah. Maka dari itu, doa mampu mencegah terjadinya musibah. 2. Doa lebih lemah daripada musibah. Akibatnya, ia terkalahkan sehingga musibah pun menimpa orang yang bersangkutan. Akan tetapi, doa bisa meringankan musibah tersebut meski hanya sedikit. 3. Satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan. Al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sikap waspada tidak mampu menolak takdir." Doa memberikan manfaat pada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya. Keduanya saling bertarung hingga tiba hari kiamat. Disebutkan juga dalam kitab yang sama dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian semua berdoa, wahai hamba-hamba Allah." Dalam kitab yang sama, yaitu dari Sauban bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan. Sungguh seseorang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan." Allah a'lam bishawab.